Perintah Kaisar Naga, Bab 3021-3023. Ketika 5 elemen iblis surgawi akan mati di bawah tekanan besar ini, sebuah suara suram dan menusuk segera terdengar. Saudaraku, apakah kamu masih suka menggertak junior? Kekosongan mulai bergetar, dan pusaran gelap terbentuk. Iblis tua perlahan muncul dari pusaran gelap itu. Segera, setelah iblis tua itu muncul, paksaan besar itu menghilang begitu saja. Saudaraku, sudah lama sekali. Iblis tua itu sedikit tersenyum. 5 elemen iblis surgawi melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka tidak mengerti mengapa iblis tua ini memanggil Dev sebagai saudara. Mereka bahkan tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba menjadi begitu kuat. Setelah ribuan tahun, kamu masih terobsesi dengan kekuatan. Kamu ingin memulihkan tubuh fisikmu dan terus melakukan kejahatan. Selama aku di sini, kamu tidak akan pernah berhasil. Suara leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno datang dari mulut Dev. Mendengar suara dari mulut Dev, 5 elemen iblis surgawi langsung mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Hahaha, aku tidak menyangka kamu masih berani mengatakan hal seperti itu saat ini. Meskipun anak ini memintamu untuk memadukan tubuhmu, bagaimanapun juga, tubuh anak ini adalah sampah. Bahkan, jika kekuatan kalian digabungkan, kalian masih bukan lawanku. Hari ini, aku benar-benar akan membuatmu menghilang selamanya, dan bagaimanapun juga, klan pemurnian tubuh kuno akan menghormatiku. Iblis tua itu tertawa keras, dan kemudian kabut hitam melonjak ke seluruh tubuhnya, menutupi seluruh aula dalam sekejap. Segera setelah itu, iblis tua itu melompat dan langsung menuju ke arah Dev. Mata Dev sedikit menyipit, dan tubuhnya segera membumbung tinggi ke langit, dan dalam sekejap, keduanya bertabrakan di udara. Gemuruh. Segera, suara ledakan yang dahsyat bisa terdengar, akibat bentrokan dari kedua orang itu. Akibat dari benturan besar itu, menciptakan efek gelombang yang mengakibatkan bekas amukan di mana-mana. Meski keduanya hanya memiliki jiwa yang tersisa, kerusakan akibat pertarungan tersebut lebih dahsyat jika dibandingkan dengan pertarungan biksu biasa. Segera, seluruh aula mulai runtuh, dan hembusan nafas yang sangat kuat membuat semua orang terengah-engah. Melihat situasi di depan mereka, semua orang mati-matian berlari untuk menyelamatkan diri mereka. Efek dari pertempuran semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh kultivasi mereka saat ini. Bahkan, jika mereka ingin menghancurkan semua orang, itu semudah menghancurkan seekor semut. Semua orang berlari ke kejauhan, menyaksikan pertempuran antara dua biksu tingkat dewa. Banyak dari mereka mungkin tidak pernah menyaksikan pertempuran hebat semacam ini seumur hidup mereka. Saudaraku, tubuh yang kamu pilih memang cukup bagus, tapi sayang, kekuatanmu terlalu lemah. Jika kamu hanya memiliki kemampuan seperti ini, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Iblis tua itu mencibir sepanjang pertarungan. Dev sedikit mengernyit, untuk waktu yang lama, iblis tua itu telah mengasah kemampuannya sendiri, dan kekuatan iblis tua itu sangat kuat dari awal. Pada saat ini, Dev jelas sedang berada di pihak yang kurang beruntung. Leluhur klan pemurnian tubuh kuno telah tinggal di dunia ilusinya sendiri, jarang diganggu oleh orang lain, dan tidak pernah berpikir untuk memulihkan tubuh fisiknya. Dia hanya menunggu waktu datang perlahan, yang akan membuat seluruh jiwa tersisanya runtuh, dan menghilang bersama dengan tempat ini. Itulah yang dilakukannya sepanjang hari, tapi sekarang, ketika leluhur klan pemurnian tubuh kuno bertarung dengan saudaranya, kekuatannya lebih buruk daripada adik laki-lakinya. Untungnya, tubuh fisik Dev cukup kuat, jika leluhur klan pemurnian tubuh kuno masih berada di tubuh sisa jiwa, dia pasti sudah lama musnah. Namun, Dev belum menggunakan cambuk ajaib, ini adalah kartu as miliknya. Selama Dev menggunakan cambuk ajaib, dia bisa langsung menekan iblis tua itu. Hanya saja, sekarang bukan waktunya untuk menggunakan cambuk ajaib, lagi pula, iblis tua ini tidak bodoh, dia selalu waspada. Hanya ketika iblis tua mengendurkan kewaspadaannya, dan berpikir bahwa bisa menang dengan mudah, cambuk ajaib akan segera dia keluarkan, dan dia akan bisa mengejutkannya. Oleh karena itu, Dev hanya menunggu kesempatan. Kakak, ini sangat membosankan, aku tidak ingin bermain-main denganmu lagi. Setelah iblis tua selesai berbicara, kabut hitam di sekitar tubuhnya terus bergulir. Untaian kabut hitam langsung mengembun menjadi bilah pendek yang tajam, dan dengan lambaian jari iblis tua, ribuan bilah pendek mengarah kepada Dev, seperti tetesan air hujan. Melihat ini, Dev tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan ke sekeliling, dan cahaya keemasan dengan cepat membentuk penghalang. Bilah pendek itu
semuanya diblokir oleh penghalang Dev. Iblis tua itu tidak marah sama sekali, sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku ingin melihat, seberapa besar kekuatan spiritual yang masih kamu miliki." Setelah selesai berbicara, iblis tua itu melambaikan tangannya lagi, dan kabut hitam melonjak, dan untaian kabut hitam berubah menjadi bentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Monster-monster meraung, dan langsung menuju ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, cahaya keemasan di tubuhnya langsung berubah menjadi ribuan pedang panjang emas, menusuk monster-monster itu dengan cepat. Pedang panjang emas menembus monster-monster itu, dan monster-monster itu berubah menjadi kabut hitam lagi. Namun, masih ada beberapa monster yang menerobos pertahanan ribuan pedang panjang, meraung dan bergegas menuju ke arah Dev. Dev tiba-tiba membuka mulutnya, dan bola api menyembur keluar dari mulutnya. Nyala api meledak dalam sekejap, membentuk dinding api, yang langsung menguapkan monster-monster yang menyerbu. Hah, nyala api ras iblis. Iblis tua itu sedikit mengernyit, matanya dipenuhi dengan kejutan. Dia bisa merasakan nafas api klan iblis, dari serangan bola api, yang dikeluarkan Dev barusan. Meskipun dia tidak berlatih seni keterampilan iblis api, dia masih bisa merasakan nafas iblis di dalam api tersebut. Huff, kamu seseorang yang sangat idealis, tetapi pada akhirnya, kamu menyatu dengan tubuh iblis. Bukankah kamu paling membenci kultivator iblis? Jikalau begitu, kenapa kamu masih sudi bergabung dengan tubuh kultivator iblis ini? Iblis tua mendengus dingin dan berkata, "Kamu cuma bisa kentut, tetapi tidak bisa berpikir." Tubuh tuan muda ini memiliki aura dari 3 ras, manusia, monster, dan iblis. Kamu memiliki kekuatan yang cukup besar, akan tetapi, otakmu sangat kecil. Kata Dev dengan senyum mencela. Jelas, kalimat ini dikeluarkan oleh Dev. Meskipun kesadaran Dev tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dia masih bisa mengendalikan ucapannya. Bocah bau, kamu masih memiliki sedikit kesadaran. Dalam hal ini, kamu akan mati lebih cepat. Setelah iblis tua itu selesai berbicara, tangannya tiba-tiba membentuk sebuah segel, dan segera kulitnya menjadi hitam. Area di sekitarnya membentuk kabut hitam yang sangat pekat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seekor binatang yang sangat besar dan sangat ganas muncul dari dalam kabut itu. Iblis tua itu berdiri di atas binatang raksasa, menatap Dev dengan dingin. Binatang raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah, dan tiba-tiba menghisapnya, dengan kekuatan hisap yang sangat besar, langsung menyerang ke arah Dev. Mata Dev terpaku, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Dengan kekuatan hisap yang begitu besar, bahkan banyak kultivator di kejauhan, semuanya menggunakan keterampilan mereka untuk bertahan. Mau melarikan diri. Iblis tua itu mencibir. Kemudian, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya, terbang keluar dari telapak tangan iblis tua itu, dan kemudian kabut hitam ini berubah menjadi jaring besar, menyelimuti Dev dari bawah ke atas. Melihat pemandangan ini, Dev sedikit bingung untuk sementara waktu. Senior, cepat menuju binatang raksasa itu. Dev mengingatkan leluhur klan pelatihan tubuh kuno dengan keras. Mungkin, karena telah ditekan dan dipukuli sepanjang waktu, leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno ini kurang percaya diri di dalam hatinya. Jadi, ketika dia menghadapi situasi seperti ini, dia sedikit bingung untuk sementara waktu. Dev tidak memiliki cara untuk mengendalikan tubuhnya sekarang, jadi, dia hanya bisa mengingatkan lelaki tua itu dengan sinar kesadaran spiritualnya. Orang tua itu bereaksi dengan pengingat Dev, dan tiba-tiba bergerak, langsung bergegas menuju binatang raksasa itu. Kamu cukup berani. Aku tidak berharap, kakakku cukup berani untuk maju, apakah kamu begitu percaya diri, dengan kemampuan yang kamu miliki? Melihat saudaranya bergegas maju, iblis tua itu mengoceh beberapa kali dan berkata, "Apakah menurutmu, binatang raksasaku dibuat berdasarkan ilusi, jadi, kamu tidak terlalu mengkhawatirkannya? Sayangnya, kamu salah besar. Binatang raksasa ini ditakdirkan untuk melahap semua tulang-tulangmu, sampai habis tak tersisa." Wah! Pada saat ini, sebuah lidah panjang tiba-tiba keluar dari mulut binatang raksasa itu, dengan secepat kilat, membungkus tubuh Dev sekaligus. Kemudian, membawa tubuh Dev ke dalam mulutnya. Dev jatuh ke dalam mulut binatang raksasa itu, dan kemudian binatang raksasa itu mulai mengunyah dengan keras, seolah-olah ingin mencabik-cabik Dev. Tuan Chen, Saudara Chen, Yulian, Sun Tua dan yang lainnya, menyaksikan adegan tersebut dari kejauhan, mereka semua tampak sedikit gugup. Sementara Jinsa menunjukkan senyuman sinis, dan matanya penuh dengan kebahagiaan. Berderit, berderit. Binatang raksasa itu terus mengunyah,
mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Nak, lebih baik aku memberimu kendali atas tubuhmu, kekuatanku juga bisa untuk kamu gunakan. Selama ini, keterampilan bertarungku jarang diasah, aku terlalu banyak kehilangan semangat tempur. Kata lelaki tua itu perlahan. Sekarang, keduanya telah bergabung, lelaki tua itu bisa memberikan segalanya kepada Dev, hanya dengan satu pikiran. Alasan mengapa lelaki tua itu memilih untuk mengendalikannya di awal adalah karena dia lebih senior dari Dev dan lebih banyak pengalaman bertarung. Namun, setelah adegan yang terjadi barusan, jika Dev tidak mengingatkannya, dia mungkin kehilangan kesempatan saat masih merasa ragu-ragu. Orang tua itu sekarang mengerti bahwa mungkin hanya Dev sendiri yang bisa mengeluarkan avatar naga emasnya secara ekstrim. Senior, aku. Dev tidak menyangka lelaki tua itu akan menyerahkan kendali tubuh kepada dirinya. Tetapi, sebelum Dev bisa mengatakan apa-apa lagi, dia menemukan bahwa dia bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Pada saat ini, binatang raksasa itu masih mengunyah, tetapi tidak ada cara untuk mencabik-cabik Dev. Yang paling dibanggakan oleh Dev adalah tubuhnya yang sangat kuat ini. Tubuh fisiknya telah ditempa berkali-kali, meskipun tanpa menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, hanya sedikit orang yang mampu melukai tubuh fisiknya. Justru karena kepercayaan kepada tubuh fisiknya, Dev membiarkan lelaki tua itu untuk menyerang binatang raksasa di depannya. Meskipun begitu, lelaki tua itu tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat. Seberkas cahaya keemasan, tiba-tiba muncul dari dalam mulut binatang raksasa itu, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Wow! Tiba-tiba, binatang raksasa itu meraung, dan kemudian giginya hancur. Tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan gigi binatang raksasa ini tidak mampu melawannya sama sekali. Tinju cahaya suci. Dev berteriak dengan keras, menusuk rahang atas binatang raksasa itu dengan satu pukulan, dan langsung terbang keluar. Pada saat ini, Dev berdiri di udara, ditutupi baju besi emas, seperti dewa perang. Anak kecil, kamu memiliki keterampilan perlindungan tubuh yang cukup bagus. Melihat tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan, iblis tua itu mengerutkan kening. Aku memiliki banyak keterampilan, kamu akan melihatnya satu persatu. Dev bergegas menuju iblis tua itu. Iblis tua itu tersenyum dingin, dia mengangkat tangannya, dan binatang raksasa itu langsung berubah menjadi kabut hitam lagi. Kemudian, dia juga bergegas menuju Dev. Saudaraku, apakah kamu cukup bodoh untuk berani bertarung denganku? Mungkin, aku tidak sebaik kemampuanmu dalam hal ilusi, tetapi, jika kamu ingin berhadapan langsung denganku, kamu harus berpikir dua kali. Kata iblis tua sambil mencibir. Tinju cahaya suci. Dev berteriak lagi, tinjunya meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, dan kemudian bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, terbang di area sekitar Dev. Dengan restu dari leluhur klan pemurnian tubuh kuno, tinju Dev menjadi ribuan bayangan, seolah-olah seluruh langit dipenuhi dengan bayangan tinjunya. Bayangan tinju yang begitu banyak, seperti ribuan bintang yang berkelap-kelip, yang mampu menerangi segala arah, dan menghilangkan kabut hitam. Iblis tua itu mencibir, dan kabut hitam di sekelilingnya kembali muncul, yang berubah menjadi bentuk tubuhnya. Bayangan tubuhnya begitu banyak, dan setiap sosok bayangan yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan bekas kepalan tangan. Bayangan tinju Dev, yang diubah oleh tinju cahaya suci, menghilang satu persatu, dan seluruh langit sekali lagi diselimuti kabut hitam. Berdesir. Sosok Dev menghilang saat ini, mata iblis tua itu terpaku, dan dia tiba-tiba menoleh, seolah-olah merasakan sesuatu. Kemudian, dia menamparkan telapak tangannya, yang meledak dengan keras, dan membawa kabut hitam yang mengerikan. Saudaraku, apakah kamu ingin menggunakan ilusi? Izinkan aku memberitahumu, ilusimu tidak berguna bagiku. Mata iblis tua itu penuh dengan penghinaan. Iblis tua, jangan panggil aku saudaramu, kedengaran sangat menjijikkan di telingaku. Suara Dev terdengar dari segala arah. Iblis tua itu sedikit terkejut, dan kemudian berkata, "Nak, kamu tidak perlu terlalu sombong. Aku pernah jatuh ke dalam ilusimu sekali, tetapi, aku tidak akan jatuh ke dalam ilusimu untuk yang kedua kalinya." Di atas kehampaan, tinju Dev muncul secara tiba-tiba, tetapi, saat tinjunya bersentuhan dengan iblis tua itu, serangannya mengenai dada iblis tua itu. Bersambung.